Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Jaraknya. Oke, Bapak ulangi lagi. Di sini ada sebuah planet, kemudian di sini ada titik uji partikelnya, ya. Dan di sini kita lihat ketika jaraknya 8, ya, dia besar G-nya itu disimbolkan oleh tanda panah ini, besarnya segini. Tapi kalau kita dekatkan, ini kita klik tombol mendekat, ya. Lihat, tanda tombolnya sudah menjadi merah, berarti dia sudah bisa diklik. Kita klik satu kali, lihat, gayanya. Bertambah besar kan? Kita klik lagi, nah, makin besar. Kita klik lagi, terus mendekati, lihat, makin panjang kan tanda panahnya? Berarti kita dapat menyimpulkan semakin dekat titik uji, ya ini yang hitam ini titik uji ya, titik uji terhadap planet, semakin mendekati pusat atau pusatnya planet, ya maka besarnya medan gravitasi semakin besar. Kalau kita jauhin gimana? Menjauh. Lihat, semakin mengecil, ya G-nya. Artinya semakin jauh jaraknya, maka medan gravitasi semakin kecil. Itulah penyebabnya kenapa di luar angkasa itu kita melayang ya, manusia itu kita di luar angkasa melayang, bukan manusia aja. Ya, benda-benda pun melayang. Oke. Terus kalau misalnya kita ganti masanya dengan yang lebih besar. Oh, ini Merkurius, ini bumi ya. Nah, lihat, kalau kita klik masa bumi yang lebih besar. Nah, lihat, gayanya lebih besar kan dibanding Merkurius. Nah, Merkurius segini, bumi makin besar G-nya. Kalau kita klik Jupiter, makin besar lagi G-nya ya. Oke, kita dekatin misalnya di bumi, kita dekatin. Oh, makin besar deh ya. Kalau kita jauhin, makin kecil. Kalau Jupiter, kita dekatin. Ya, gayanya makin besar. Kalau kita jauh, gayanya makin kecil ya. Jadi, medan gravitasi tadi dipengaruhi oleh apa aja? Coba Bapak tanya Zikra. Zikra, jadi medan gravitasi tadi itu dipengaruhi oleh apa aja? Jarak. Jarak, terus? Apa lagi? Selain jarak. Nggak tahu, Pak. Oke, ada yang bisa bantu? Masa. Masa, ya. Lihat ini, kan ini ada diganti-ganti ini masa planetnya. Perhatikan ketika Bapak ganti masa bumi. Lihat tanda panahnya, ya. Tanda panah G-nya. Mengecil kan? Ketika ganti lagi Jupiter. G-nya membesar, ya. Oke. Paham ya? Jadi besaran G itu dipengaruhi oleh massa dan jarak. Atau besarnya medan gravitasi G itu berbanding lurus terhadap massa dan berbanding terbalik terhadap jarak. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita mulai. Medan gravitasi. Jadi, medan gravitasi itu ini. Jika ini sebuah planet, maka medan gravitasinya itu adalah areanya. Dia akan cenderung menarik semua benda ke arah dia. Nah, seperti ini. Dia akan cenderung menarik benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, seperti ini ya. Medan gravitasi sebuah planet arahnya akan menarik ke arah dia, ditarik ke dalam. Nah, besarnya gravitasi, tadi setelah kita simulasi ya, itu adalah sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik terhadap jaraknya, tapi di kuadrat. Ya, terus dikali dengan gravitasi G, konstanta gravitasi atau tetapan umum gravitasi. Jaraknya itu yang mana Pak? Ini.
Jadi jika sebuah planet, terus di sini ada titik uji P, maka jaraknya itu dihitung dari pusat ini ya. Ini pusatnya, nah jaraknya itu gini. Nah, ini besarnya R-nya. Ya. Dan titik P ini pasti akan ditarik oleh benda M ini. Dia akan ditarik. Atau rumus G ini juga bisa kita turunkan, ya seperti temanmu kemarin presentasi, bisa kita turunkan bahwa gaya berat itu sama dengan gaya gravitasi Newton. M dikali gravitasi sama dengan G, M kecil dikali M besar, dibagi dengan R-nya di kuadrat. Nah, di sini M ini bisa kita coret, M kecilnya. Sehingga gravitasi ini nilainya G, M besar dibagi dengan R kuadrat. Nah, ya. Di mana G itu nilainya, Bapak ingatkan lagi, 6,67 dikali 10 pangkat min 11 ya. Kemudian M-nya, masanya. Kilogram. R-nya adalah jarak. Meter ya. Nah, rumus G ini juga bisa kita turunkan dari ini. Dari persamaan bahwa G itu sama dengan F gaya dibagi dengan masanya ya. F dibagi M ya. F ini gaya gravitasi Newton. Dan G kecil, ingat ya kalau G kecil ini medan atau percepatan gravitasi. Jangan kebalik. Satuannya meter per S kuadrat. Nah, seperti ini ya. Pak, kalau contoh soalnya kemana Pak? Oke, kita lihat bentuk contoh soalnya. Oke, kita lihat ya contoh soalnya.
Oke, kita mulai. Ini ada sebuah planet. Lalu di sini ada sebuah titik. Di sini ada juga planet lain. Oke, tentukan medan gravitasi, ini kurang N, di titik P. Oke. Ini titik P-nya, ya kan? Tentukan buat medan gravitasi di titik B. Apabila di sini masanya kita buat 10 ya, kilogram. Di sini kita buat 4 kilogram. Pertama, ya ini kita kasih tahu jaraknya dari sini menuju titik P itu 5 meter. Kemudian di sini ke titik ini itu 2 meter. Tentukan besar buat medan gravitasi di titik P. Ini kita gambar dulu. Apanya Pak? Ini gambar gayanya ya. Kita gambar gayanya dulu. Yang pertama titik P ini dia akan ditarik oleh massa yang 10 kilo. Nah, seperti ini ya. Berarti ini kita buat G1 ya, medan gravitasi 1. Kemudian massa ini juga akan titik ini akan ditarik oleh massa 4 kilo. Kita buat G2. Nah, lihat di sini vektornya dia berlawanan arah sehingga nanti resultannya ya, untuk mencari besar G di titik P ini berarti G-nya itu nanti G totalnya G1 dikurang G2 atau G2 kurang G1, terserah ya, yang mana yang masih positif. Kita cari G1-nya dulu. G1 itu G, M-nya itu 10 kilo ya. 10. Kemudian dibagi dengan jaraknya 5 meter. Tapi ingat dikuadrat. Dikurang G. Pakai G-nya kok nggak dikali 4, nanti aja terakhir aja G-nya. 4 dibagi dengan 2 kuadrat ya. 2 di kuadrat. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil sama dengan G buka kurung 10 dibagi dengan 25 dikurang dengan 4/4. Oke, kita samakan aja penyebutnya. Sama-sama kita kali berapa nih? Kita buat aja 100 aja deh ya.
Berarti G, kalau 100 berarti di sini menjadi ini 100, jadi 40, dikurang 100, udah seperti ini. Berarti nanti hasilnya negatif ya. Negatif 0,6 dikali dengan gravitasinya. G-nya. Ya. Negatif ini berarti arahnya yang mana dia yang ke arah yang lebih besar. Ya kan? Ini kan G1 min G2. Hasilnya negatif. Berarti dia yang lebih besar kan G2 ya. Nah, berarti arahnya ke G2. Negatif ini berarti dia G1-nya lebih kecil daripada G2. Sehingga nanti arahnya akan ke G2. Arah ke G2 ya. Sehingga nanti resultan akhirnya akan seperti ini. Nah, inilah nanti G totalnya. Ya, yang warna hitam itu. Karena arahnya ke G2. Meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak. Tidak, Pak. Oke, lanjut. Hah? Itu jawabannya itu minus 0,6 titik itu kali 6 ya? Iya, kali G. Itu G. Konstanta gravitasi. G-nya berapa, Pak? Kalau misalnya mau dicari, ya udah kita cari aja. Berarti minus 0,6 kali G. G-nya itu 6,67. Coba, betul Bapak berapa nilainya? Oh, si video udah nyari itu ya? Iya, Pak. Dengan kalkulator. Min 11 kali jawaban bulan 11 itu. Kan G itu nilai minnya min 11 ya. Hasilnya 2,6 ya. Coba dicek lagi benar gak nih hasilnya? 2,668 berarti 2,67 lah ya. 2,668, 2,67 dikali 10 pangkat min 11. Ya, meter per S kuadrat. Oke. Nah, secara konsep ya, benda yang memiliki massa, dia akan memiliki medan gravitasi. Termasuk badan kalian. Badan kalian itu sebenarnya punya medan gravitasi. Ya, tapi sangat kecil sekali. Orang bumi aja yang besarnya kayak gini hanya menghasilkan 9,8 meter per sekon. Kalian yang massanya paling sekitar 50 sampai 100 kilo paling berat. Yang jelas, medan gravitasinya sangat kecil, jadi tidak bisa dirasakan oleh orang di sekeliling kalian. Lanjut ya. Tanda minus itu artinya dia ke arah yang lebih besar kemana gitu ya. Ini kenapa Pak mau G1-nya duluan? Ya, kan kita nggak tahu mana yang lebih besar kan. Oh ternyata G2 yang lebih besar, makanya hasilnya negatif. Ya udah berarti G2 itu arah tujuan akhirnya ya. Resultannya arah G2. Oke. Selanjutnya. Misal di sini ada segitiga.
Misal, dua buah massa yang saling berdekatan dan satu buah titik uji P berjarak berada di sebuah bidang segitiga, membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 meter. Tentukan besar medan gravitasi di titik P apabila massa kedua benda sama, yaitu 10 kg. Ini titik P-nya ya. Nah, kayak mana nih kita analisa pertamanya? Ya, nanti kita ada analisa sudut ya. Ada analisa sudut seperti itu. Karena dia berada di bidang yang bukan garis lurus. Kayak mana Pak analisanya? Ingat ya kita analisa vektor ya, yang kita udah pernah belajar vektor. Lagi-lagi kita harus menganalisanya satu-satu. Oke. Antara massa yang biru, benda biru, titik P ini, dia akan saling tarik-menarik nih, sehingga titik P ini akan tertarik ke massa yang biru ini, ya. Seperti ini ya. Kemudian, ini kita kasih label Q1. Lalu, ini juga titik P ini akan ditarik. Oleh massa yang merah ini. Nah, kita kasih label ini G2. Dia akan membentuk sudut ya, jelas. Dia akan membentuk sudut. Di sini kita sudutnya kita simbolkan theta. Nah, sekarang segitiga sama sisi. Aku mau tanya, segitiga sama sisi dia sudut masing-masing berapa? 60. 60 ya. Kenapa kok bisa 60, Pak? Ya jelas, dia kan sama sisi. Otomatis kan sisinya sama. Ya kan besar sepanjang sisinya sama. Sudut segitiga itu totalnya berapa? Ada yang tahu total segitiga sudutnya? 180. Jadi kalau ditotalin seluruh sudutnya segitiga itu totalnya 180 ya konsep matematisnya. Jadi karena segitiga sama sisi itu panjang sisinya sama, otomatis besar sudutnya pun sama ketiganya. Jadi 180 tinggal kita bagi 3, jadinya 60. Ya, tetanya jadi 60. Sudut tetanya itu 60 jadinya. Nah, kayak gini, ingat penyelesaian vektor yang membentuk sudut, kita pakai metode apa? Masih ingat ada vektor yang membentuk sudut, maka kita akan pakai metode apa penyelesaiannya? Ada Rasel nggak? Ya, Pak. Ya Rasel, ketika ada dua buah vektor membentuk sudut, maka penyelesaiannya bisa kita gunakan metode apa? Pakai yang cosine rule itu ya, Pak. Cosine rule, atau yang kemarin kamu jelaskan, pakai metode jajar genjang ya. Jadi di sini bisa kita bentuk jajar genjang. Ya. Kemarin di presentasi Rasel ada. Dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, ini kan bentuknya seperti jajar genjang. Maka resultannya bisa kita tarik resultannya. Seperti ini. Kita tarik dari sini, dari titik P sampai ke ujung ini. Nah, ini kita kasih warna yang berbeda deh. Biru. Nah, kayak gini.
Nah, ya. Ini resultannya. Nah, besar R-nya nanti kita gunakan ya, yang udah pernah Bapak ajarkan. Oke, rumus yang sudah jadi itu ya. Bahwa resultan totalnya R-nya ya. Itu dengan cara akar ya, kalau rumus dasarnya gini, kayak gini rumus dasarnya. A di kuadrat plus ya vektor A di kuadrat ditambah vektor B di kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini maka dia plus 2 kali vektor A dikali vektor B dikali dengan cos theta. Ya, pakai cos rule-nya dia. Nah, menggunakan ini. Nanti tugas kita cari besarnya G1 berapa, G1 berapa didapatkan, kemudian G2-nya berapa, baru nanti dimasukin ke rumus resultan. Ya, G2 berapa, G1 berapa, habis itu masukin ke rumus resultan. Oke, kalau gitu sekarang coba kalian cari berapa resultannya. Yuk. Nyari G-nya kan masih ingat rumusnya tadi ya. G itu M per R kuadrat ya. Nah. Yuk, hitung. Oke, silakan hitung. Nanti Bapak tanya satu-satu.